إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi Al-Fakir sebagai khatib untuk selalu senantiasa mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pesan ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Karena dengan takwa menjadi bekal untuk kita nanti di akhirat. Dan juga dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bertakwa menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk nyata dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita jaga adalah dengan menghadirkan hati kita untuk selalu berbaik sangka kepada sesama manusia, berbaik budi pekerti kita kepada sesama manusia, yaitu hablun minan nas, yang mana kita hidup di dunia ini tidak selalu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita hidup berdampingan dengan manusia. Dan juga ketika kita hidup di dunia, maka harus dan wajib menjaga hak-hak manusia. Kita tidak boleh mengambil hal-hal mereka, kita tidak boleh mengambil hak mereka dengan cara zalim kepada mereka, terutama kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada sesama muslim. Maka dari sini kita harus menjaga hak mereka, jangan sampai kita zalim kepada mereka sesama muslim, lebih-lebih ketika kita mempunyai tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sisi lain kita berburuk akhlak kepada sesama manusia. Maka dari sini sangat disayangkan ketika amal ibadah kita sangat-sangat banyak, kita merasa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, akan tetapi kepada tetangga kita tidak peduli. Kita tidak pernah ringan tangan untuk membantu. Kita tidak mudah tangan untuk memberikan sedekah kepada sesama muslim. Maka di sini ditakutkan apabila kita mempunyai hak adami yang tidak terpenuhi, bisa dipastikan kelak ketika di akhirat orang tersebut akan datang kepada kita dengan meminta haknya. Yang awalnya amal ibadah kita banyak, akan tetapi akan diambil semuanya ketika kita punya hak adami kepada manusia. Maka dari sini dianjurkan ketika kita mempunyai salah kepada seseorang, sangat dianjurkan untuk kita meminta maaf, karena hanya satu dosa ini yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang kita zalimi memaafkan kita. Maka dari sini jangan sampai kita berbuat zalim sesama manusia. Jangan sampai kita mengambil hak-hak mereka. Ketika kita merasa bahwasanya kita mempunyai salah kepada mereka, langsungkan untuk meminta maaf. Karena Allah tidak memiliki hak apapun untuk hal ini.
Yang memiliki hal tersebut yaitu orang yang kita zalimi. Ketika mereka memaafkan, maka kita akan selamat. Akan tetapi ketika mereka tidak memaafkan, persiapan kita ketika kita mempunyai amal yang banyak, maka siap-siap untuk diambil orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang yang lain. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata diukur dengan banyaknya ibadah, akan tetapi juga pada sejauh mana kita bisa berguna kepada sesama manusia, seperti dengan meringankan beban orang lain, mudahkan tangan kita untuk membantu orang lain, menyambung silaturahmi, menebarkan salam. Ketika kita menemui sesama muslim, kita murah senyum kepada mereka, kita menyapa mereka, kita aturkan dengan kalimat salam. Dari situ akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturahim tazidu fi umri. Karena dengan silaturahim orang tersebut, Rasulullah bersabda, akan ditambahkan umurnya. Kemudian dan juga akan menjadi sejuk bagi orang di tengah lingkungan yang kita hidup di dalamnya ketika kita saling rukun di dalamnya. Maka dari sini salinglah kita menjaga ukhuwah antara sesama muslim. Tidak hanya itu, menjadi orang yang berguna kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seperti menyedekahkan sebagian dari kekayaan kita. Ketika kita memiliki rezeki yang banyak atau rezeki yang lebih, maka sisihkan sedikit dari harta kita untuk membantu orang yang membutuhkan. Karena dari situ di sisi lain kita akan digampangkan segala urusan kita. Umur kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ketika kita memiliki rezeki yang banyak, di situ ada hak adami di dalamnya. Tidak semuanya itu milik kita. Harus kita sisihkan dari apa yang kita punya atau yang rezeki Allah berikan kepada kita berikan kepada orang lain. Karena ada hak orang lain ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan juga disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas ay bil ihsani ilaihim bimalihi wa jahihi wa ilmihi li'anna al-khalqa kulluhum yalullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalih. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain atau bermanfaat kepada manusia yang lain, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka melalui hartanya, melalui jabatannya, dan melalui ilmu yang dia miliki. Karena seluruh makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika seorang atau salah satu di antara kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesama, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli kepada orang tersebut, akan tetapi juga sedang menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita. Karena Allah akan memberikan imbalan yang setara dengan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Ketika kita membantu, kita bersedekah kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan, akan mengganti harta yang kita keluarkan dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Bahkan Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengeluarkan sedekah maka akan aku lipat gandakan. Dan juga perlu digarisbawahi bahwasanya kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala beda dengan kalkulator yang kita punya. Ketika kita memberikan 1.000 rupiah akan tetapi dengan keadaan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan dan kita yang tidak sadari. Ketika kita ikhlas memberikan, ketika kita ikhlas bersedekah kepada orang lain, maka Allah pastikan Allah akan mengganti apa yang telah kita keluarkan dari rezeki kita. Maka dari sini gampangkanlah ketika kita mempunyai titipan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk gampang-gampang menyalurkan kepada orang lain. Karena tidak lain dan tidak bukan apa yang kita miliki semuanya hanyalah titipan. Hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita bisa miliki selamanya. Karena pada akhirnya harta yang ada yang kita miliki semuanya akan tetap di dunia dan akan dinikmati oleh ahli waris kita, dan tidak
kita bawa meninggal dunia. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian menurut Syekh Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafahim, beliau mengatakan bahwasanya memberikan kabar gembira dan motivasi besar kepada kita bahwasanya siapa saja yang memberi bantuan kepada orang lain berupa tenaga, entah itu pikiran atau doa, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang sebat. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa dipastikan bahwasanya kita adalah hamba yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ketika kita memberikan atau menolong orang lain, maka tidak langsung kita adalah hamba yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dari hamba yang istimewa. Dan semoga kita yang hadir semuanya semoga termasuk dari hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, maka menjadi jelas bagi kita bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain tidak hanya perbuatan mulia di mata manusia, akan tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan siapa yang menjadikan hidupnya untuk menebar kebaikan dan meringankan beban sesama, maka Allah akan hadir dalam kehidupan sebagai penolong dan pelindung dalam hidup kita. Dan juga maka mari jangan ragu untuk berbuat baik. Jangan kita berharap imbal balik dari orang tersebut, akan tetapi kita berharap Allah ridho dengan hidupnya kita. Allah ridho dengan hidupnya kita di dunia dan memberikan semua ganjaran kepada kita. Entah itu dari gampang untuk beribadah, entah itu digampangkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rezeki bentuknya sangat-sangat banyak, tidak melulu dalam bentuk uang atau mal. Akan tetapi ketika Allah sayang dengan kita, Allah mengganti rezeki tersebut dengan kesehatan, diganti dengan memudahkan kita untuk melafadzkan ayat-ayat Allah, digampangkan untuk berzikir, digampangkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling istimewa ketika kita kelak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi kita adalah hamba yang istimewa, diundang dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga yang hadir semuanya ketika nanti pada akhir hayatnya digampangkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena man akhir fi hayatihi kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan barang siapa ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian adalah khutbah Jumat perihal hablum minan nas yang perlu kita jaga. Karena hablum minallah itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan kepada kita. Akan tetapi di sisi lain ada hablum minan nas, yaitu saling menjaga antara hak-hak manusia. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil mananil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yarghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan
صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اهلك من في صلاحه هلاك الإسلام صلاح الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأوضال الداء وخيبة الرجاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر